Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertanyaan dari CGP, yaitu pada kali ini di modul 1.2. Untuk pertanyaan pertama, apa korelasi antara menghamba kepada murid dengan mandiri? Benar bahwa profil pelajar Pancasila salah satunya adalah dimensi mandiri ya, Bapak Ibu. Nah, menghamba pada murid secara tidak langsung akan menciptakan murid yang mandiri itu sendiri. Jadi bukan berarti kalau kita menuntun anak, kita menghamba kepada anak, anak itu malah manja, tidak mandiri, bukan seperti itu konotasinya. Nah, dimana dengan menghamba pada murid itu sendiri, kita sebagai guru menuntun murid agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yang tak lain adalah mandiri itu, gitu Bapak Ibu. Jadi kita menuntun anak, menuntun murid kita, di mana kita posisinya itu menghamba pada murid, namun menciptakan murid itu menjadi murid yang mandiri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di modul 1.2 ini saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak yang masih perlu saya perdalam. Bagaimana caranya menginternalisasikan nilai dan peran guru penggerak secara maksimal di sekolah? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi ada pembelajaran mengenai nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana cara penerapannya agar maksimal gitu ya. Nah, cara menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak adalah dengan menerapkannya tentunya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dipelajari kita terapkan walau penuh dengan proses perjuangan ya tentunya. Jadi pada bulan ini masih belum terlaksana dengan sempurna, tapi harus tetap kita laksanakan berulang-ulang secara terus-menerus di kelas maupun di sekolah. Dimulai dari kita dulu aja gitu, sama kayak Pertamina ya Bapak Ibu, dimulai dari nol ya. Nah, kalau kita sebagai guru dimulai dari kita dulu gitu. Nanti lama-kelamaan rekan kita, kemudian juga teman akrabnya kita, kalau misalnya kita punya bestie-bestie di sekolah, nanti itu juga bisa akan mempengaruhi gitu, mengikut pada kita gitu. Nah, itu untuk menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Kemudian yang ketiga, apakah yang menjadi indikator bahwa nilai-nilai yang kita laksanakan dikatakan berhasil? Jika belum berhasil, langkah apa yang harus kita lakukan? Baik, menurut saya yang menjadi indikator adalah tujuan pembelajaran tercapai itu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu terlihat perubahan pada diri murid yang tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan yang seperti apa? Dengan dekatnya kita secara personal dengan murid itu kita bisa lihat tuh, ada nggak ya perubahannya gitu. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata dengan yang namanya marah-marah kayak gitu, itu pasti ada perubahan langsung. Misalkan anak takut gitu, tapi takutnya karena apa? Karena marah-marah, bukan kesadaran diri begitu ya Bapak Ibu. Nanti jika dikaitkan dengan modul PSE gitu, kesadaran emosionalnya, well-beingnya, kesadaran dirinya, itu ternyata nggak dapet gitu. Nah, dengan menghamba itu tadi di modul 1.2 ini, modul 1.1 ataupun kita menuntun gitu, itu artinya anak juga bisa berubah ke arah yang lebih baik perilakunya, itu harapannya. Namun bagaimana jika belum berhasil? Nah, ini pertanyaan yang keduanya ya, lanjutannya ya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya nggak perlu langkah-langkah yang apa ya gitu, kita harus berpikir keras, enggak. Kita hanya perlu mengulang langkah-langkah yang sudah ada, itu menurut saya. Jadi kalau misalkan belum berhasil, nilai-nilai yang kita laksanakan itu belum berhasil, kita ulang lagi, kita coba lagi, kita proses lagi Bapak Ibu, karena nggak hanya satu kali bisa langsung jadi seperti itu ya. Sama seperti kita misalkan membuat makanan, kali ini kita buat makanan ternyata belum berhasil, kita coba lagi dengan resep yang sama, kita coba lagi dengan takaran yang sama, akhirnya lama-kelamaan itu menjadi suatu hal yang mudah untuk kita lakukan dan itu berhasil, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara kita sebagai guru penggerak memberikan motivasi pada peserta didik atau murid agar selalu mempunyai jiwa inovasi dan kreatif guna berkolaborasi serta mandiri sesuai dengan keinginan peserta didik atau murid dalam kegiatan pembelajaran? Untuk pertanyaan ini, kita dapat memberikan arahan dan contoh-contoh yang real kepada murid sekaligus mengemukakan manfaatnya sehingga murid kita termotivasi. Apalagi disesuaikan dengan keinginan murid itu sendiri. Saya rasa mereka atau murid-murid ini akan tertantang dan termotivasi, yang dengan sendirinya akan muncul inovasi dan kreativitas murid. Misalnya di kelas seperti katakanlah saya sedang membimbing proyek kewirausahaan. Nah, tadinya saya sudah buat nih modulnya, ada proyek
kewirausahaan dengan tema membuat perhiasan dari mani-mani. Ternyata anak punya ide lain gitu. Nah, setelah mereka itu kita berikan arahan, bimbingan, mereka akan termotivasi untuk menyelesaikannya sendiri. Oh, ternyata ini loh keinginan dia gitu. Jadi dia buat sendiri idenya, kemudian juga dia berpikir sendiri untuk membuat inovasi dan kreativitas pengerjaannya supaya proyek tersebut selesai, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Baik, untuk pertanyaan ini menurut saya tidak ya. Tapi jika dikaji lagi nanti, bahwa Bapak Ibu perlu diketahui dan untuk dibanggakan gitu, karena I'm so proud gitu kan. Perlu dibanggakan bahwa guru penggerak itu sendiri sebenarnya sudah merupakan posisi penting di sekolah. Itu posisi penting menurut saya, yang diharapkan dapat menggerakkan ekosistem sekolah. Namun saya katakan untuk jawaban nomor 5 ini kita tidak harus mempunyai posisi penting, karena pada dasarnya warga sekolah itu semuanya bertanggung jawab untuk menggerakkan ekosistem sekolah. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekian jawaban dari pertanyaan CGP untuk modul 1.2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.